Sebagai kreator edukasi, mending kita jualan buku, kelas, webinar, atau coaching. Mana yang paling berpotensi memberikan kita banyak income dan juga impact, punya uang yang banyak dan juga berdampak buat banyak orang. Di sini gue akan bongkar mana yang paling bikin lo sukses sebagai seorang kreator edukasi dan mana yang potensinya paling besar. Ini dia Infopreneur Archetypes yang kita sebut sebagai AIMS atau AIMS. Jadi, target kita, AIM kan artinya target juga ya, adalah menjadi salah satu dari keempat ini. Setidaknya mana yang paling dominan. Buat pemula, pilih aja satu dulu. Kalau lo udah masuknya intermediate atau master, maka nanti gimana cara lo bisa combine semuanya. Infopreneur Archetype adalah gaya personality yang setiap orang bisa jadi beda-beda. Maka tidak ada bisnis model terbaik, tapi mana yang paling cocok buat lo. Di sini ada A, author, yaitu orang yang nulis, orang yang suka berkarya, orang yang suka membagikan pikirannya ke orang lain dengan tulisan. Orang yang senang nulis, ngetik di belakang layar, dan seringkali nggak harus muncul ke permukaan. Seringkali nggak harus muncul, nampilin dirinya, tapi kata-katanya, bukunya, karyanya, tulisannya berdampak buat banyak orang. Lo bisa jual buku, e-book, PDF, template, mind map, guide, newsletter, dan banyak lagi. Ini hanya beberapa contoh saja. Dan ketika kita membahas tentang info produk ya, maka info produk di sini aja. Info produk ini termasuk digital produk, termasuk physical produk, dan juga termasuk service. Ya, jasa. Jadi kita sederhanakan seperti ini. Maka kalau lo mau bikin buku fisik bagus, bikin e-book juga bagus, ya, mau bikin PDF, template, dan lain-lain itu juga bagus. Kemudian ada instructor, orang yang senang bikin course, bikin kelas, bikin framework, bikin step-by-step proses, bikin bootcamp, training, challenge. Dan kalau dari 4 kategori ini, mungkin gue ngerasa gue paling jagonya di instructor. Karena endgame-nya instructor adalah kita punya satu platform akademi sendiri, kita punya satu tempat di mana semua course kita ada di sana, dan orang punya learning journey-nya juga. Seorang instructor memang tidak bisa sembunyi author, karena harus tampil meskipun bisa di depan kamera. Jadi ini masih mudah untuk dilakukan banyak orang, karena kalau salah pun tinggal cut atau tinggal edit. Berbeda dengan yang sisanya. Yang ketiga adalah mentor. Ini udah harus live. Sehingga one-on-one coaching bisa bernilai mahal harganya karena dibimbing langsung oleh seorang mentor. Mentor adalah guide, mentor adalah yang ngebimbing. Biasanya kalau udah masuk ke mentoring, itu bukan lagi ngajarin materi. Kenapa? Karena materi toh bisa kita tulis, toh bisa kita rekam, kita bagikan. Tapi di sini ngebantu klien tahu di mana blind spot-nya, ngebantu klien tahu apa yang harus dilakuin step by step, bisa course correction, artinya kalau klien salah bisa langsung dibenerin, dan nge-skip banyak trial and error. Orang ambil mentoring dan coaching untuk beli kecepatan, sehingga menjadi shortcut untuk mencapai tujuannya. Atau grup mentoring, private consulting, intinya one-on-one atau private session. Grup juga boleh. Ini adalah seorang mentor yang cocok bagi pendengar yang baik, yang cocok kalau ketemu langsung sama orang, yang cocok kalau energinya itu langsung ngalir ketika dia bisa bantu orang secara langsung. Mentor. Kemudian yang keempat adalah speaker, pembicara, yang nyawanya itu ada di panggung. Orang yang bisa mainnya di keynote, webinar, podcast, live show, workshop, entah kita bikin webinar kita sendiri, atau kita diundang menjadi pembicara. Itu adalah cara main yang keempat. Sebagai seorang pembicara, syaratnya ya lo harus cocok ketemu lebih banyak orang. Kalau mentor kan cuma one-on-one atau grup. Kalau ini banyak orang sekaligus. So, di antara ini, mana yang paling cocok buat lo? Silahkan lo bisa akses ke diri sendiri, dan gue udah buatkan asesmennya. Kalau lo pingin jawab pertanyaan-pertanyaan, tahu mana yang cocok buat lo, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Di sini ketika lo udah menemukan lo itu tipe A, I, M, atau S, maka lo bisa pilih produk mana yang mau lo garap duluan. Sekarang gue akan berikan beberapa pertimbangan untuk lo bisa dapat gambaran mana yang bagus, mana yang enggak buat lo. Sekali lagi, buat lo artinya cocok-cocokan. Nah, di sini kita punya sebuah sumbu kontinum yang mana ada beberapa poin di sini yang pengen gue share. Ada 3 ya. Sama seperti ketika kita membahas tentang teori personality, contohnya DISC, temperamen, MBTI, Enneagram, kan ada kelompoknya ya, ada kategori-kategorinya. Nah, kalau mau disederhanakan, maka semakin ke kiri itu semakin cocok buat yang introvert. Walaupun ini generalisasi ya, tidak semuanya, tapi ini dominannya.
kemudian yang kanan itu ekstrovert. Kenapa? Karena semakin ke kanan, semakin ketemu banyak orang, semakin ke kiri, semakin bisa sembunyi. Jelas ya? Dan kalau kita bagi dua di sini, maka sebelah kiri ini itu berpotensi menjadi passive income. Kalau ini sudah jelas ini aktif. Kenapa? Karena ketika kita bikin buku, berarti kita dapat cuannya dari royalti. E-book, PDF template itu bisa ngalir terus tanpa kita harus bikin lagi. Jadi konsepnya ya info produk yang umumnya digital, kita bikin sekali, cuan berkali-kali. Kemudian course juga sama, kita bikin sekali bisa cuan berkali-kali. Jadi bisa mendekati passive income. Kalau mentor sama speaker yang dibayar adalah waktu mereka, tapi memang kita bisa dibayar lebih mahal. Maka meskipun di active income, potensinya lebih besar. Jadi setiap penjualan, kalau orang cuma beli e-book, paling e-book berapa? 49.000, 99.000, murah sekali kan? Kalau course mungkin 300.000. Nah, maka di sini harganya sedikit per penjualan. Kalau di sini harganya cenderung lebih banyak. Nah, ini kita hitung per sesi ya. Misal satu sesi mentoring itu dihargai katakanlah 1,5 juta atau 2 juta. Ingat ini per sesi ngitungnya ya. Lalu kemudian speaker sekali ngisi kayak aku pasti double digit kan. Kita anggaplah 10 juta sekali ngisi jadi bicara 10 juta atau kalau pemula ya 5 juta misalnya. Nah, maka di sini uangnya akan lebih banyak per sekali penjualan, kalau di sini lebih sedikit. Nah, tapi untuk kita bisa dapat uang yang banyak di semua aspek ini, maka yang kiri pasti kita ngejar jumlah penjualan. Berarti volumenya harus banyak, kalau ini volumenya kecil. Nah, tergantung lu mau main yang mana. Ya cenderung kalau misalnya yang kiri penjualannya banyak, kita target banyak orang, lebih mudah untuk terkenal juga. Kalau ini kita bisa bekerja dengan lebih sedikit orang, tapi kita dapat uang yang banyak. Jadi di sini tergantung cara main lo senang yang mana. Sekali lagi, nggak ada yang paling bagus, yang ada yang paling cocok buat lo. Kira-kira lo tipe A, I, M, atau S? Silahkan boleh sharing di komentar. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena ini masih untuk pemula. Sementara untuk lo yang udah intermediate atau master, kita harus melakukan semuanya. Oke, ingat dulu ya, A itu author, I itu instructor, M itu mentor, S itu speaker. Sekarang PR-nya adalah bagaimana cara kita bisa mengorkestrasi semua dari AIMS untuk masuk ke customer journey dari bisnis kita secara spesifik. Jadi kita bikin di sini ya AIMS supaya lo ingat A itu apa, I itu apa, M itu apa, S itu apa, author, instructor, mentor, and speaker. Sekarang tinggal PR lo adalah combine itu. Contoh, misalnya lo punya bisnis utama itu instructor, yaitu lo punya e-course. Yang lo jual ini harganya 400.000. Maka lo bisa jadikan e-course itu sebagai core offer di sini. E-course. Nah, lo ngejual e-course itu dari mana? Apakah dari webinar, apakah dari e-book, semuanya bisa. Nah, di sini gue pengen ambil speaker, gue ambilnya webinar. Webinar harganya berapa? Gue cuma bikin 50.000 aja. Berarti di sini taruh webinar. Sehingga orang-orang yang ikut webinar, misal ada 100 orang, maka nanti sekian persen, anggaplah 10% ambil e-course-nya. Berarti dari sini ke sini. Dan di akhir e-course, lu promosikan untuk coaching. Misalnya lu punya one-on-one coaching. Berarti one-on-one coaching ini ada di sini. Yang harganya kalau per sesi itu 2 juta, kalau paket 1 bulan, 2 bulan, itu nanti misalnya 10 juta. Naik lagi. Berarti ini misalnya lu bikin e-book aja. E-book, PDF, ya, yang mana e-book PDF itu taruh di sini. Sebagai lead magnet gratis. Jadi orang ambil e-book dulu, kita ambil data mereka, yaitu email dan WA, lalu kita promosikan ke webinar. Lalu kemudian di webinar kita upsell ke e-course. Ketika mereka sudah selesai e-course-nya, kita upsell ke one-on-one coaching. Ini contoh yang banyak diterapkan orang. Ini sederhananya. Tapi nggak harus kayak gitu. Bisa jadi lo punya core offer, itu emang buku. Jadi lo bikin buku yang emang berkualitas, misalnya harganya 300.000 gitu kan. Buku yang bagus. Terus lo pingin langsung profit maximernya ke coaching. Ya. Sah-sah saja. Kenapa? Karena lu mainnya di sini buku fisik. Kalau kita pakai buku fisik, berarti ini kan ningkatin apa? Authority kan. Maka orang akan percaya sama lo, langsung ambil coaching yang mungkin harganya 15 juta. Contohnya seperti itu. Nah, maka gimana cara jual buku ini? Boleh pakai webinar. Atau lo boleh pakai instructor juga.
e-course, tapi yang sederhana, mini course. Mini course ini isinya cuma 4 video. Harganya berapa? Gratis. Nah, ketika orang ambil mini course ini, mereka dapat ini, tentu kita ambil email sama WA-nya, terus kita ajak mereka untuk beli buku. Itu juga bisa. Jadi urutannya tinggal lo yang milih. Banyak yang mikir bisa jadi coaching ini nggak bisa diubah. Hanya di ujung aja. Kenapa? Karena harganya tinggi. Nggak juga. Nggak juga. Kita bisa bikin sesi one-on-one itu di depan. Kita jualan one-on-one di depan, yang harganya 500.000, sengaja kita murahin satu sesinya, tapi kita jual satu complete course akademi kita. Akademi course kita, ini isinya ada banyak sekali lessonnya, modulnya, ada banyak course sekaligus sepaket. Harganya adalah 4 juta per tahun. Ya ini juga boleh. Artinya ini bukan lagi e-course, tapi udah kumpulan course yang lu jual, sekali jual langsung banyak. Nah, bisa seperti ini. Maka tergantung cara main lo kayak gimana, dan tergantung lo cocoknya kayak gimana. Inilah yang gue bantu klien-klien gue untuk nemuin yang kayak gimana yang paling cocok buat mereka. Dan ketika lo udah tahu, lo tinggal bangun ini funnelnya. Kalau lo tahu angka-angkanya, semua dari sini ke sini, CVR-nya berapa, conversion rate-nya berapa, lo tinggal kejar kan. Kalau misalnya lo tahu conversion rate-nya dari e-course ke coaching itu 20%, terus dari yang webinar ke e-course yang ikut tuh 10%, terus kemudian dari orang yang dapat e-book gratis 5% yang ikut webinar, ya lo kan udah mudah berhitung. Misalnya lo ngejar harga coaching tadi, let's say 20 juta, lo ngejar income 100 juta sebulan. Berarti 100 juta dibagi 20 juta, di sini kita harus butuh 5 kan? Berarti 5 dikali 5, di sini 25. Berarti harus 25 orang ambil e-course tiap bulannya. 25 dibagi 10% berarti 250 kan? Berarti 250 orang harus ikut webinar. Di sini berarti kali 20 lagi 5.000. Berarti setiap bulan lu harus dapat lead yang lu pancing dengan e-book gratis 5.000 orang. Udah gini aja sebenarnya. Tapi ini adalah cara berpikir yang harus lu punya dari author, instructor, mentor, speaker ini, yang lu paling kuat tuh di mana? Contohnya kalau gue paling kuat instructor, mentor, speaker, pendukung, author, pendukung. Bisa jadi lo paling kuatnya speaker. Benar-benar ketika lo tampil di depan panggung, lo memukau semua orang, lo public speaker yang handal, itu yang lo jual boleh juga. Jadi ujungnya bukan coaching. Ujungnya bukan coaching. Tapi dari orang udah baca buku lo, orang tahu lo jago banget, invitation-nya kemana? Yuk, sini gua ngisi sebagai speaker, sebagai trainer di perusahaan lo. Gua tawarin lo in-house training. Yang mana langsung 4 sesi, harganya totalnya 60 juta. Ini berarti B2B. Nah, ini semua permainan tinggal kita susun-susun puzzle aja. Jadi, lo cocoknya yang mana, ya tergantung lagi. Personality lo kayak gimana, cara paling tepat untuk lo ngajarin orang, lo ngebantu orang, lo ngebimbing orang pakai apa. Karena semuanya ngajar. Author mengajar dengan bukunya, dengan karyanya, dengan PDF-nya, dengan e-booknya. Instructor mengajar dengan course-nya, video lesson-nya. Mentor mengajar dengan langsung bertemu dengan orang tersebut. Dan speaker mengajar dari panggung ke banyak orang. Mana yang paling beresonansi dengan lo? Mana yang paling cocok buat lo? Apakah A, author, I, instructor, M, mentor, atau S, speaker? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.